pihak yang diuntungkan nih, kalau seandainya kita meng-compare ya, oke, rupiah 17.800, rupiah 18.000. Memang kata sebagian orang, karena kita ekspor, kita harusnya bisa dapat keuntungan. Yes, mari kita breakdown siapa saja yang dapat keuntungan. Satu, eksportir komoditas, CPO, batu bara, nikel, besi baja, dan seterusnya yang mereka ekspor. Benar, dengan adanya pelemahan rupiah, mereka mendapat windfall 448 triliun dari 2.400 triliun sampai menjadi 2.848 triliun. Artinya, ada keuntungan, ya, ada keuntungan 448 dari translasi kurs, dari selisih kurs. Tapi bukan peningkatan daya saing real, hanya capital gain dari rupiah. Yang kedua, eksportir manufaktur padat karya, ya, seperti garment, alas kaki, dan furniture, ini juga akan mendapatkan profit. Kenapa? Karena buruh itu dibayar dalam rupiah, pendapatan dia dalam US dollar. Dan kemudian pemegang aset atau tabungan portofolio US dollar, itu dapat keuntungan. Intinya translasi forex, gain daripada forex, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, data kuncinya 60% lebih, ekspor Indonesia adalah komoditas, 448 triliun, mendapatkan kelebihan penerimaan negara. Kemudian 5,6% estimasi volume ekspor manufaktur naik secara bertahap. Dan 30,52% manufaktur pada teknologi itu cukup tinggi di semester 1 2025. Kemudian kita juga melihat adanya 2,8 miliar kenaikan per 1 juta US dollar. Jadi setiap kali ada 1 juta US dollar, nilai aset US dollar, itu ada kenaikan 2,8 miliar. Ini keuntungannya, oke? Sudah cukup jelas saya gambarkan, memang betul para eksportir mendapatkan keuntungan, manufaktur dapat keuntungan. Tetapi kita juga harus lihat siapa yang dirugikan nih kalau rupiah 17.800. Lebih banyak mana? Lebih banyak yang diuntungkan atau yang dirugikan? Nah, kita breakdown. Pihak yang dirugikan yang pertama itu adalah pemerintah, karena APBN yang meledak, utang luar negeri pemerintah itu harus diperhitungkan. Dengan kurs 17.800, saya hitung-hitung mereka itu tambah hutangnya 600 triliun. Kemudian utang luar negeri swasta itu nambah 540 triliun. Jadi dari dua ini saja sudah 1.100 lebih triliun. Ditambah lagi yang kedua, industri manufaktur domestik, biaya bahan bakunya bengkak. Indonesia tuh lucu, mau ekspor harus import dulu. Ini sudah saya bahas di video Prabowonomics, di video 6 dimensi kematian, ya. Dan ini kalau Anda perhatikan, ada kenaikan bahan baku impor yang harus ditanggung 478 triliun. Ini hanya karena kalah kurs atau translasi capital loss daripada kurs. Berikutnya, konsumen biaya rumah tangga inflasi otomatis akan naik. Ada estimasi biaya tambahan inflasi 4,5% dan daya beli real akan turun 15,7% karena kurs, harga importnya mahal, di pass over ke masyarakat, masyarakat akhirnya harus membayar lebih mahal. BBM juga akhirnya lebih mahal, ya kan? Karena itu kita dapat inflasi tambahan. Kemudian kalau kita perhatikan perusahaan swasta, utang luar negerinya ini nambah 540 triliun. Utang luar negeri swasta sekarang menurut BI kuartal 4 2025 itu 192,8 miliar US dollar. Itu menyebabkan pada saat kurs rupiahnya makin terus melemah, utang tersebut akan bertambah sebanyak 540 triliun. Dan subsidi BBM dan energi membengkak itu kurang lebih sekitar 102 triliun per tahun akibat kurs yang terus melemah. Oleh karena itu, ini fairnya. Saya bikin di dalam tabel. Keuntungannya, benar ada keuntungan 748 triliun. Tapi kerugiannya lebih banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau kita total, seluruh ekonomi total bersih, dengan kurs yang melemah tadi, keuntungannya yang didapat dari windfall ekspor itu sebanyak 748 triliun, tapi kerugiannya 1.352 triliun. Sehingga kalau kita hitung rasionya, ini rasio keuntungannya 1,8 banding 1. Artinya apa? Setiap 1 rupiah mendapatkan windfall dari ekspor, perekonomian harus menanggung 1,8 rupiah biaya sistemik. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh influencer-influencer atau ekonom-ekonom yang hanya melihat bahwa, oh, karena Indonesia itu ekspor, maka kalau makin rupiahnya lemah, makin diuntungkan. Itu kurang tepat. Dan ini datanya, ingat, kalau rupiah melemah sampai 17.800, rasionya 1,8 dibanding 1. 1 rupiah keuntungan yang didapatkan dari ekspor, ada 1,8 rupiah yang diciderai atau artinya biaya sistemik harus ditanggung. Nah, lalu kalau kita menggunakan 3 framework, ini modelnya adalah Purchasing Power Parity, Triple P, kemudian REAR, Real Effective Exchange Rate, dan Current Account Equilibrium, CA Balance. Dari 3 ini, oke, kita masukin konsepnya.
ada 3 angka. Tapi langsung saja, konsensus yang paling mendekati sweet spotnya adalah 14.500 sampai 15.500. Dan angka 15.000 itu irisan dari ketiga framework ini. Kita ambil nilai tengahnya, ya. Dan ini disesuaikan dengan Balassa-Samuelson effect, gap produktivitas Republik Indonesia versus negara maju yang membuat teori Triple P ini belum dapat dicapai secara realistis. Jadi kita akan melihat konsep bahwa kemungkinan yang paling menarik itu irisan antara rear dan current account equilibrium balance. Nah, jadi rekomendasi saya yang mudah-mudahan bisa diterima oleh government itu ada 3. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu 0 sampai 6 bulan. Kenaikan BI rate, ya saya sangat setuju dan sudah dilakukan. Sayangnya kenaikan BI rate kemarin itu berserta dengan informasi ekspor satu pintu. Ini yang menyebabkan kenaikan BI rate itu akhirnya tidak ada efek yang signifikan dan hasilnya ya rupiah tetap saja di level tersebut. Namun kebijakan untuk menaikkan 50 BPS itu sudah cukup bagus dan ini merupakan strategi yang harus dilakukan. Kemudian devisa hasil ekspor itu harus di-enforce di mana hasil ekspor tersebut harus segera dikonversi ke rupiah dan tidak dipegang dalam US dollar. Dan ini merupakan salah satu tujuan ekspor satu pintu sebenarnya untuk under invoicing supaya tidak terjadi. Dan kedua, devisa hasil ekspor itu bisa dikonvert ke rupiah karena dipegang Danantara. Hanya saja masyarakat tidak percaya dengan tata kelola pemerintah di dalam hal ini. Ya, itu kita selesaikan belakangan, tapi yang jelas enforcement daripada DHE SDA di mana itu sesuai dengan aturan BI nomor 7 tahun 2023. Oke, ini bisa menjadi sebuah solusi untuk kondisi rupiah yang melemah. Nah, yang ketiga untuk jangka pendek, ini ada bond stabilization yang sudah juga dijalankan di mana pemerintah menjual atau meng-issue new bond, di mana masyarakat akan membeli bond atau asing akan membeli bond, di mana itu akan membantu ada rupiah yang masuk dan kita menjual hutang jangka panjang melalui bond, itu akan menetralisir rupiah. Ini adalah 0 sampai 6 bulan. Bagaimana dengan jangka 6 sampai 24 bulan? Mau tidak mau harus ada konsolidasi fiskal, kurangi defisit. Bagaimana cara mengurangi defisit? APBN. Ya, target defisit APBN di bawah 2,5% dari proyeksi 2,7. Setiap 0,5% defisit itu mengurangi tekanan penerbitan SBN baru. Jadi bagaimanapun APBN harus dikurangi, ya, dihemat. Jadi defisit APBN. Kemudian hedging wajib utang luar negeri swasta, stabilitas harga komoditi ekspor. Oke, ini merupakan jangka menengah 6 sampai 24 bulan dan jangka panjang ini kita bisa lihat lah ini cukup jauh ya, sekitar 2 tahun lebih. Jadi kalau kita melihat tentang 2 tahunan apa yang harus dilakukan? Hilirisasi untuk ubah komposisi ekspor. Di mana kalau kita perhatikan dari raw commodity, kita akan melakukan hilirisasi dan ekspornya nanti value-nya bisa lebih besar. Proporsi manufaktur dalam ekspor dari 40 menjadi 60%. Peningkatan produktivitas sektor tradable, ya, dan kemudian diversifikasi mata uang pinjaman. Jadi nggak hanya ke US dollar, mungkin kita ke euro dan seterusnya. Jadi ini adalah kebijakan yang menurut saya paling pantas untuk dilakukan secara teknis.